Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat jumpa kembali dengan Jinta Channel. Oke, saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di MS Word dengan mudah dan cepat ya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa kalau memang tutorial ini cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya, silakan untuk share ke rekan-rekan teman semuanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan fitur-fitur atau fungsi-fungsi dari Microsoft Word dengan cepat dan mudah ya. Oke, langkah pertama adalah kita bagaimana caranya untuk membuka dokumen baru ya. Saya yang sering lakukan adalah dengan cara seperti ini, cukup dengan klik 2 kali ya. Dan setelah itu akan ditampilkan dokumen seperti ini. Nah, saya akan pilih dari blank dokumen ya. Sorry, klik 2 kali. Nah, kita langsung ditampilkan dengan dokumen kosong seperti itu ya. Oke. Cara yang pertama untuk saat ini saya akan memberikan 10 langkah ya. Oke, yang pertama cara cepat untuk menduplikasikan dokumen yang sedang kita buat ya. Contohnya saya akan membuat sesuatu di sini ya. Seperti ini. Oke. Kita bebas aja, ini adalah contoh ya seperti ini. Nah, untuk kita membuat duplikat dokumen yang sama ya dengan beberapa, cukup kita klik view dan nanti akan klik new windows ya. Ya seperti ini. Nah, udah langsung ada dua ada dua dokumen ya. Nah, terserah teman-teman butuhnya berapa. Kalau kita mau bikin lagi tinggal klik view dan klik new window-nya. Nah, coba di saat ini saya akan coba 5 lah ya. 5 lembar kerja. Nah, seperti ini ya. Jadi semua dokumen yang ada di saat kita akan mengedit satu lembar ini, maka semuanya akan teredit. Semuanya akan teredit. Oke, contoh saya akan insert tabel ya, bisa lebih kelihatan ya seperti itu. Kita tabel, kita buat seperti ini. Nah, maka semua dokumen akan terisi dengan yang sama ya. Seperti itu ya. Itu adalah langkah yang pertama, yaitu menduplikatkan lembar kerja kita yang lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana langkah yang kedua atau cara yang kedua adalah membuat halaman baru dengan cepat ya. Nah, coba saya akan hapus terlebih dahulu yang tadi ya. Kita sisakan hanya satu dokumen saja. Nah, setelah ini bagaimana caranya untuk menambahkan halaman? Kita nggak kebayang kita butuh 20, 30, 40 halaman dengan cara di enter. Ya, biasanya kan di enter ya baru ganti halaman ya. Nah, untuk saat ini cukup dengan Ctrl plus Enter saja. Seperti itu ya. Ini saya coba. Dan coba kita lebih kecil penampilannya biar kelihatan penambahannya. Seperti ini. Ya. Ctrl Enter seperti itu. Ya. Cukup mudah, jadi cukup hanya menekan di keyboard dua tekanan antara Ctrl dan Enter. Untuk mengembalikannya cukup mudah juga dengan tekan Ctrl dan diklik dengan backspace-nya ya. Oke, backspace-nya seperti ini. Balik lagi ke awal ya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara membuat halaman yang lebih mudah. Oke. Langkah yang ketiga yang buat kita terbantu bisa kita membuat dokumen dan lain-lain di Microsoft Word itu adalah yang ketiga itu adalah mengetik di area manapun bebas ya. Kalau saat ini kita butuh, biasanya kan kalau mau mengetik itu harus di enter terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, untuk saat ini tidak perlu di enter, kita cukup dengan klik 2 kali di mana yang akan kita tulis. Contoh di sini klik 2 kali. Atau mungkin di sini ya, atau mungkin di halaman-halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya atau di sini tengah-tengah sini ya. Seperti ini ya.
Jadi apa namanya? Kalau seandainya ini belum di enter, maka dia nggak bakalan mau. Makanya harus diklik 2 kali. Itu adalah cara langkah. Yang ketiga, mengetik di area manapun cukup dengan klik 2 kali baru kita lanjutkan untuk melakukan pengetikan. Seperti itu ya. Oke, langkah yang keempat yaitu membuat nomor otomatis pada tabel. Nah, biasanya yang otomatis banyak itu kan di Microsoft Excel ya, itu cukup mudah. Nah, di Microsoft pun juga bisa kita membuat otomatis nomor ya. Jadi tidak perlu satu manual kayak gini, 2 dan 3 kayak gitu ya. Cukup repot ya, apalagi kalau nomor yang kita butuhkan tidak hanya hitungan puluhan, ratusan dan lain-lain seperti itu. Ya cukup mudah ya kalau untuk di Microsoft Word. Cukup langkah yang pertama kita blok seperti ini. Entah mau vertikal atau mau horizontal silakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Setelah itu kita pilih di sini ada home, pilih home. Dan nanti kita akan pilih di sini numbering ya. Tinggal pilih numbering setelah di blok mau yang apa? Yang seperti biasa seperti ini. Akan tampil seperti ini. Atau ke pinggir ke sini melebar horizontal ya. Dengan cara di blok seperti ini kita pakai abjad juga boleh ya. Pakai ABJ yang ini. Seperti itu ya. Itu cukup mudah dan praktis hanya di awal langkah pertama di blok. Lalu kita klik home, klik numbering seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu mengenai bagaimana cara merubah huruf kapital ya dari besar ke huruf kapital kecil dan lain-lain. Contoh yang ini, saya besarkan terlebih dahulu ya biar lebih kelihatan. Yang ini ya, kita blok. Pastikan di blok terlebih dahulu objek yang akan kita edit ya, seperti itu. Setelah itu cara untuk merubah dari huruf kecil menjadi huruf besar atau mungkin huruf awal kata besar saja bisa. Oke. Jadi coba saya bikin kalimatnya yang lebih enak ya berdasarkan huruf kecil aja terlebih dahulu ya. Huruf kecil dulu. Berdasarkan keputusan bersama. Contoh ya. Nah, saya blok terlebih dahulu. Cara untuk merubah ini huruf menjadi huruf besar semua, atau mungkin huruf kecil semua, atau mungkin setiap awal kata huruf besar cukup mudah, cukup dengan mengklik Shift plus F3 saja ya, diulang-ulang ya. Contoh seperti ini, saya tekan Shift dan F3. Nah, ini berubah huruf besar semua ya. Kita klik lagi, kecil lagi, kita klik lagi, huruf besar di setiap awal katanya. Ada 3 langkah. Ada 3 kali klik aja akan berubah. Mana yang akan kita butuhkan ya? Mana yang akan kita butuhkan? Apakah mau huruf besar semua? Ketika kita klik seperti ini, akan klik seperti ini besar semua atau kecil semua atau setiap setiap awal kata hurufnya besar seperti ini ya. Itu bebas. Jadi cukup dengan mengklik fungsi tekan aja tombol Shift dan F3 saja. Oke. Itu adalah cara atau langkah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel yang kelima ya. Oke, kita lanjutkan yang keenam, memperbesar atau memperkecil huruf dengan cepat ya. Contohnya ini, tetap saya blok yang ini aja dulu ya, yang lebih praktis. Cara untuk membesar cukup mudah dengan keyboard ya. Kalau kita tidak ada mouse, biasanya sih darurat kalau kita tidak ada mouse, kita menggunakan manfaat keyboard yang ada ya, seperti itu. Cukup dengan kontrol tanda tanda kurung ya. Tanda kurung yang persegi ya. Itu cukup dua item keyboard itu aja yang kita tekan. Contoh seperti ini. Kalau untuk merubah huruf kecil dengan kontrol yang kiri ya, kurung yang kiri. Nah kalau yang mau besar, tambah besar dengan kanan. Kalau yang mau kiri, kalau mau kecil dengan yang kiri saja seperti ini ya. Ya. Kalau kita punya keyboard sih cukup mudah, cukup tekan yang sini saja, yang ada di sini ya, yang ada di home. Ini cukup untuk besar, nah ini cukup sama. Kalau kita tidak ada mouse, kita gunakan dengan kontrol plus dengan tanda kurung kotak gitu ya, entah kiri dan kanan.
Oke, itu yang ke-6 ya. Kita lanjutkan yang ke-7. Yang ke-7 kita akan gunakan fungsi atau eh, fitur superscript ya. Superscript itu huruf yang di atas dan ada subscript yang di bawah. Biasanya sih ini dari hubungan dengan matematika atau dengan kimia yang ada hubungan dengan karbon dioksida sampai kayak ini nih H2O ya, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini coba saya akan besarkan biar lebih jelas kelihatannya ya. Nah, setelah itu ini angka 2-nya boleh kita butuh kita akan di apa namanya? Dibikin superscript atau dibikin subscript ya. Cukup mudah kalau untuk apa namanya? Superscript kita tekan Ctrl plus Shift plus ditambah ya. Ctrl plus Shift ditambah. Jadi tekan Ctrl tongkat Shift plus tambah. Nah, ya, kalau Ctrl plus tambah aja di bawah ya, seperti itu. Kalau mau di atas dengan tekan Shift seperti itu ya. Oke, itu adalah untuk langkah yang ketujuh, atau contohnya kita biasanya sih bikin 23 derajat Celcius gitu kan. Nah, biasanya kan gini kan. Nah, gitu kan. Nah, kita kan akan klik dibikin jadi subscribe ya. Cukup dengan Ctrl plus Shift plus tambah. Seperti itu. Oke. Itu adalah langkah yang ketujuh. Yang berikutnya yang kedelapan, bagaimana cara untuk menghilangkan atau memberi format baru data yang sudah kita copy dari apa namanya, dari yang sudah kita copy dari website ya, kayak gitu kan. Kita kalau seandainya ngopi data atau ngopi apapun dari website, pasti setelah kita copy ke Word-nya akan beda gitu kan. Nah, itu ada formatnya. Kita akan rubah formatnya menjadi format MS Word. Bagaimana caranya? Coba kita praktekkan ya, seperti ini. Nah, saya punya sudah buka website seperti ini. Coba kita blok dari sini sampai sini saja ya. Nah, sampai sini aja. Terus kita Ctrl C, kita balik lagi, kita bikin dokumen baru. Setelah itu kita Ctrl V. Nah, ini adalah masih cukup hurufnya enggak, ini masih kurang begitu rapi. Bagaimana cara untuk merapikannya? Kita di blok dengan Ctrl A boleh. Setelah itu cukup dengan kita klik Ctrl plus spasi saja. Ctrl plus spasi saja. Nah, ini adalah udah jadi format asli dari MS Word sendiri. Untuk merubahnya dan lain-lainnya itu kita jauh lebih mudah seperti itu ya. Jadi lebih mudah seperti itu ya. Oke, itu adalah langkah yang ke 8 ya. Oke. Kita lanjutkan ke langkah yang ke-9, yaitu bagaimana caranya untuk menggunakan fitur-fitur MS Word yang mudah dan cepat ya. Sebetulnya cukup banyak, cuma untuk tutorial kali ini saya akan terangkan hanya 10 aja dulu. Nanti kita bisa disambung ke tutorial berikutnya ya. Kita akan membuat split atau untuk membuat daftar isi, atau kita membuat data dokumen yang nggak perlu bolak-balik dua file seperti itu ya. Contohnya saya akan buka, saya sudah punya file sendiri ya, sebentar ya. Oke. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya sih di saat kita akan membuat daftar isi gitu kan. Ini kan harus kita lihat halaman berapa, ini halaman berapa, seperti itu kan. Kalau kita tulis di sini terus lihat halaman ke bawah, dokumen kan cukup, apalagi sudah halamannya bisa ratusan, kayaknya cukup merepotkan ya. Ada langkah yang lebih mudah, lebih enak, yaitu dengan namanya split. Caranya cukup mudah, diklik di dokumen kita. Setelah itu kita klik view-nya dan kita akan klik yang ada di sini namanya split ya. Kita klik satu kali dan langsung kita arahkan ini posisinya di mana. Kalau ke bawah seperti ini. Nah,
Contohnya saya akan buat daftar isi kata pengantar. Saya butuh akan nulis halaman berapa kata pengantar. Maka kita akan klik di bawah, maka akan berjalan materi itunya, dokumennya. Contoh di sinilah kata pengantar, oh halaman 1 atau halaman 2 di sini gitu kan. Maka di sini kita cukup dengan halaman 2 seperti itu. Terus berikutnya pendahuluan, berarti saya harus klik lagi di sini pendahuluan. Oh masih satu halaman, halaman 2. Latar belakang, berarti kita akan klik lagi ke bawah, kita cari di halaman berapa adanya latar belakang. Oh di halaman 3 contohnya, nanti kita tulis halaman 3 seperti itu. Jadi untuk mempermudah membuka satu dokumen dalam 2 layar seperti itu ya, kita butuh dari scroll dari bawah gitu kan, tapi kita butuh juga untuk akan diisi di atasnya lebih standby, nggak perlu gerak. Jadi cukup mudah dan cukup membantu. Untuk mengembalikan kembali atau menghilangkan splitnya, cukup kita remove split di sini lagi, diklik lagi. Seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Oke. Itu sudah langkah atau cara yang ke-9 ya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana cara untuk membuat footnote nih. Biasanya ada catatan kecil seperti itu kan. Contohnya di mana ya? Di sini deh. Nah, di pendahuluan di sini, di ujung sini ada catatan kecil yang mesti pembaca lebih apa namanya, ada pesan tersendiri di sana. Nah, itu cukup mudah teman-teman, tinggal kok tekan Ctrl plus Alt plus F, kan kita akan diarahkan ke apa namanya, kita akan membuat footnote ya. Jadi tekan Ctrl Alt dan huruf F, F ya, Fanta ya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan tulis catatannya. Disertai dengan dokumen yang sah. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di saat kita klik yang tadi, mana yang tadi, yang ini akan tampil. Tuh, disertai dengan dokumen yang sah. Ya, seperti itu. Catatannya ada di sini. Ya, jadi kita cukup kalau ada footnote atau lainnya, ada pesan-pesan tersendiri, entah di akhir kata, di tengah-tengah kata, atau di mana seperti itu cukup mudah hanya dengan mengklik Ctrl Alt dan F saja ya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Saya harap mudah-mudahan semuanya bisa merasakan atau bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama bagi admin yang banyak menggunakan pengolahan data ya, atau teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang sedang melakukan pembuatan skripsi, atau teman-teman yang membuat makalah. Ya mungkin cukup terbantu dengan langkah-langkah yang praktis ini ya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah bisa gabung dengan Dinjal Channel. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik like dan subscribe-nya. Oh jangan lupa, kalau merasa bermanfaat dengan tutorial ini, silakan untuk di-share ya ke teman-teman ke saudara-saudara teman-teman, ke rekan kerja teman-teman, ke siapapun yang mungkin membutuhkan tutorial ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.